sukacita sukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan November. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang ke-12. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena itu pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama mau kembali membuka Alkitab kita. Kita mau sama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan di sepanjang bulan November adalah orang percaya yang dewasa, atau kedewasaan orang percaya. Dan pada minggu yang pertama kita sudah belajar tentang kredibilitas, memiliki kredibilitas. Minggu yang kedua kita juga sudah berbicara tentang bagaimana meresponi panggilan. Minggu yang ketiga kita juga sudah mempelajari tentang batu ujian, yaitu Mamon. Dan minggu ini kita bersama-sama mau belajar temanya, yaitu tentang orang percaya. Kita mau berbicara tentang tema kedewasaan orang percaya. Berbicara tentang kedewasaan, seringkali pendapat umum di luar sana yang ada yang berpendapat bahwa kedewasaan seringkali selalu senantiasa diidentikan dengan umur seseorang. Semakin orang itu bertambah usia, maka orang itu akan disebut sebagai orang yang sudah dewasa. Namun pertanyaannya, apakah benar statement ini? Realita yang terjadi adalah bahwa banyak orang yang hari ini usianya bertambah. Tidak menjadi jaminan, tidak menjadi dasar yang benar bahwa dia sudah dewasa. Tetapi sebaliknya, orang yang masih muda, yang dianggap usianya belum dewasa, justru lebih dewasa dari orang yang usianya jauh di atas dia. Kita berbicara tentang kedewasaan, kita berbicara tentang akil balik. Akil balik seorang dari anak. Akil balik dari seorang anak menjadi dewasa. Akil balik dari seorang remaja menjadi orang dewasa. Kedewasaan adalah berbicara tentang kematangan seseorang di dalam berpikir, kematangan seseorang di dalam berpandangan, kematangan seseorang di dalam berperilaku, dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama melihat apa ciri-ciri orang Kristen yang dewasa. Menurut bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ciri yang pertama kita melihat orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tidak terkontaminasi dengan berbagai macam nilai-nilai atau ajaran-ajaran duniawi.
Sekali lagi, ciri orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran duniawi. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan kita melihat di sini, kitab Ibrani adalah merupakan salah satu kitab yang ditulis dan dialamatkan kepada orang-orang yang ada di dalam perantauan dan lebih condong kepada orang-orang percaya yang ada di Italia. Penulis sedang menekankan kepada orang-orang yang ada di Italia, bahkan orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka tidak hidup sesuai dan selaras dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Penulis menekankan bahwa orang yang tidak hidup menurut standar yang diberikan di dalam Alkitab, orang ini ada di dalam malapetaka. Orang ini ada di dalam masalah yang besar. Orang ini ada di dalam penderitaan yang sangat amat besar. Bahkan kecenderungan orang ini yang sudah mengecap kasih kebaikan Tuhan tetapi tidak hidup menurut standar dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Orang ini ada di dalam kesesatan. Dan tinggal menunggu waktunya, tinggal menunggu masanya, tinggal menunggu waktu yang tepat murka Tuhan akan dialami. Karena itu penting penulis mengingatkan kepada orang-orang yang ada agar mereka yang sudah mengecap kasih dan kemurahan Tuhan benar-benar tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia bila ingin menikmati berkat Allah secara berkelimpahan, bila ingin menikmati kekekalan yang telah disediakan oleh Tuhan. Penulis miris dengan sikap, tindakan, perilaku, dan perbuatan dari orang-orang percaya yang ada. Sehingga penulis mengingatkan kepada mereka bahwa secara de facto orang-orang percaya sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi dalam realita kehidupan yang dijalani, orang percaya belum mampu menjadi pengajar. Bahkan orang-orang percaya yang sudah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan harus diajar kembali. Karena mereka adalah orang-orang yang kembali lagi belum memiliki keteguhan di dalam Tuhan. Sehingga penulis surat Ibrani menegaskan kepada mereka bahwa mereka masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Jadi penulis sedang mengangkat satu tema yang luar biasa. Di sini dia coba untuk memperbandingkan bagaimana kehidupan orang percaya yang tidak dewasa dan orang percaya yang sudah dewasa. Orang percaya yang tidak dewasa, sikap hidupnya itu sama seperti anak kecil. Anak kecil itu mudah rewel. Anak kecil itu mudah ngambek. Ciri anak kecil itu mudah berubah. Ciri anak kecil ada suka mencari-cari pujian. Ciri anak kecil adalah apa? Terus dilayani. Ciri anak kecil adalah apa? Suka bersaing. Persaingannya tidak sehat. Ciri anak kecil adalah apa? Suka dimanja. Ciri anak kecil adalah apa? Mudah tersinggung. Ciri anak kecil adalah apa lagi? Suka ngambek. Ketika tidak dihargai, ketika tidak dihormati, dan lain sebagainya. Bahkan ciri anak kecil adalah lamban dalam mendengar. Sehingga harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Informasi yang sama, berita yang sama harus disampaikan secara berulang-ulang. Inilah ciri jemaat yang tidak dewasa. Ciri orang percaya tetapi tidak dewasa. Mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi dalam praktek hidupnya, sikap hidupnya, attitude-nya tidak mencerminkan kedewasaan itu. Kedewasaan itu tidak tercermin di dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah banyak sekali orang percaya hari ini suka ngambek. Ketika ditegur, ketika dinasehati, ketika dituntun, ketika dibimbing, ketika diajar, seringkali ngambek, seringkali rewel, seringkali harus dikasih tahu berulang-ulang. Melakukan dosa, melakukan berbagai macam pelanggaran, melakukan berbagai macam kesalahan, ditegur, dinasehati.
justru tidak menerima. Justru seringkali berdalih. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa orang ini belum dewasa. Orang ini masih memerlukan yang namanya susu. Orang ini masih memerlukan bukan makanan keras. Orang ini masih memerlukan yang namanya susu. Jadi ukuran kita hari ini, ukuran kedewasaan seseorang bukan karena keterlibatan dia menjadi WL. Bukan keterlibatan dia menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi gereja. Ukuran kedewasaan seseorang bukan karena jabatan di dalam gereja. Tetapi ukuran kedewasaan seseorang menurut firman Tuhan adalah ketika dia matang di dalam berpikir. Dia matang di dalam bertindak. Dia matang di dalam bersikap. Dia menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Bukan dengan konsep dan cara berpikir dia. Tetapi konsep dan cara berpikir Tuhan. Betapa banyak orang percaya yang hari ini mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, tantangan dan pergumulan hidup, seringkali berusaha keluar dari kebenaran firman Tuhan. Seringkali lebih mudah terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Lebih memilih mengikuti nilai-nilai yang diajarkan, nilai-nilai yang ditanamkan oleh nilai-nilai dunia, sehingga berpaling dari kebenaran. Ini orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Ada begitu banyak orang percaya yang hari ini mudah diombang-ambingkan, mudah putus asa, mudah kecewa, bahkan mudah bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam dirinya secara pribadi. Penulis Ibrani menegaskan bahwa orang-orang semacam ini, orang-orang yang mudah murtad, orang-orang yang mudah meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini adalah bayi-bayi rohani. Ada begitu banyak bayi-bayi rohani di dalam gereja hari ini. Tidak mau dikritik, tidak mau dinasehati. Datang ke gereja hanya sekedar sebuah suatu ritual, lisan keagamaan. Datang ke gereja hanya supaya dilihat oleh orang bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi sebenarnya sikap, tindakan, dan perbuatannya tidak selaras dengan apa yang dia yakini. Tidak selaras dengan apa yang dia percayai. Dan sebagai seorang percaya, firman Tuhan mengajarkan, penulis Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu juga kita berkomitmen untuk tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Kita dipilih, kita dipanggil, kata firman Tuhan, agar kita berdiri menjadi garam. Kita berdiri menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah panggilan Tuhan, inilah esensi dari panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Sudahkah kita dewasa secara Kristen? Atau kita masih terkontaminasi karena memiliki sikap-sikap dan sifat kekanak-kanakan sebagaimana yang diuraikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau kita masih sama seperti ini, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pembaharuan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan yang ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertumbuhan yang ideal hanya ketika kita keluar dari zona kekanak-kanakan. Kita akil balik dari anak-anak menjadi dewasa. Kita akil balik dari konsep dan cara berpikir dari remaja menjadi orang dewasa. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak mudah untuk terkontaminasi. Banyak orang percaya hari ini terkontaminasi. Banyak orang percaya hari ini diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa di luar sana. Sehingga sudah tidak lagi menghidupi kebenaran itu di dalam seluruh totalitas kehidupannya. Kita dipanggil hari ini agar kita boleh menjadi garam. Kita bukan dipanggil untuk menjadi garam dapur. Kita tidak sedang dipanggil untuk menjadi garam dapur. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Dari firman Tuhan saya senang di dalam bahasa Arab, antum mil al-ard. Kalian, bukan kamu, tetapi kalian adalah
garam dunia. Kehadiran kita hari ini, kita tahu bahwa dunia di mana kita tinggal hari ini penuh dengan dosa, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Tugas kita ada di sana untuk meluruskan. Tugas kita ada di sana untuk membawa kembali orang-orang yang hidup di dalam kesesatan berpikir, hidup di dalam kesesatan berperilaku, hidup di dalam kesesatan pandangan hidup, dan kembali menyelaraskan seluruh totalitas hidup mereka dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi terkontaminasinya seseorang karena tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia, maka firman Tuhan menjadi role model bagi kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi role model bagi kehidupan kita. Jadi poin pertama, ciri hidup orang Kristen yang dewasa adalah tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dunia. Dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia juga tidak berdusta. Ya, dia akan katakan ya, tidak, dia akan katakan tidak. Firman Tuhan berkata, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Orang yang tidak terkontaminasi dengan dunia, dia akan mampu menjadi terang. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan di sana, antum nurul alam. Kalian adalah terang dunia. Kita bukan dipanggil untuk menjadi terang yang saling menyilaukan satu dengan yang lain. Tapi kita dipanggil menjadi terang dunia. Agar melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu pun mengalami yang namanya terang sejati yang dari Tuhan. Karena melalui sikap dan tindakan kita. Ini dibutuhkan. Banyak anak Tuhan hari ini terkontaminasi dengan dunia. Sehingga tidak menjadi terang. Walaupun dia mengaku diri sebagai orang Kristen. Dia melakukan berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diajarkan hari ini agar tidak terkontaminasi. Kita diajarkan agar hari ini kita tidak kompromi. Kebenaran harus tetap di atas segala-galanya. Inilah kerinduan dan isi hati Tuhan yang harus kita lakukan. Poin yang kedua dari bagian kebenaran firman Tuhan. Ciri orang Kristen yang dewasa adalah siap untuk ditransformasi. Siap untuk ditransformasi. Di ayat yang ke-14 firman Tuhan di sana berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi siap untuk ditransformasi. Di sini berbicara firman Tuhan, penulis Ibrani menekankan kepada kita bahwa seseorang yang dewasa secara rohani siap untuk ditransformasi. Kita berbicara tentang transformasi. Kris Marantika almarhum memberikan 3 poin, 3 aspek di dalam transformasi. Kris Marantika berkata bahwa transformasi yang pertama yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya adalah transformasi secara posisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika kita mengambil keputusan untuk terhisap di dalam kehidupan Yesus Kristus, maka secara posisi saat itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang tadinya adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai karena dosa, maka secara posisi kita dibenarkan. Kita yang tadinya seharusnya, kita yang adalah orang-orang bejat, status kita, posisi kita berpindah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya bukan anak-anak Allah, kita yang adalah anak-anak iblis, status kita, posisi kita ketika kita menerima Yesus, percaya kepadanya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, status dan posisi kita berubah menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya status kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan, status kita berpindah menjadi status yang dibenarkan oleh Tuhan. Secara posisi, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibenarkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Secara posisi, kita mendapatkan yang namanya legalitas dari pribadi yang agung, dari pribadi yang ajaib yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Tetapi ada transformasi. Transformasi ini bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi karena kasih Allah. Dia rela mengorbankan dirinya, mau mati, berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita dimerdekakan dari yang namanya dosa. Tetapi transformasi yang kedua, jadi ini transformasi yang pertama. Banyak orang Kristen hari ini masih di transformasi yang pertama. Transformasi yang kedua ini berbicara tentang transformasi perilaku. Transformasi perilaku ini berbicara tentang karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Transformasi perilaku ini, ketika kita sudah menerima Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan berarti kita sudah bebas, kita menjadi manusia yang suci. Bukan berarti kita sudah tidak mampan terhadap yang namanya dosa. Bukan berarti kita sudah tidak bebas, kita terbebas dari yang namanya berbagai macam godaan. Tidak. Kita masih hidup dalam satu realita, yaitu di dalam dunia ini yang bergelimang dengan dosa. Karena itu transformasi perilaku ini adalah merupakan satu usaha yang dilakukan semasa kita masih hidup di dalam dunia ini. Transformasi ini bersifat tidak secara permanen, tetapi bersifat sebagai hal yang harus kita lakukan. Ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi kita berbicara tentang kedewasaan rohani, itu tidak secara otomatis. Karena itu firman Tuhan di dalam bagian 14, panca indera ini harus dilatih. Panca indera kita, mata kita, seringkali kita masih pakai, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai pemuda-pemudi kita masih suka melihat film pornografi. Telinga kita seringkali kita masih pakai, kita gunakan untuk apa? Membukakan terhadap gosip-gosip. Kita seringkali masih menggunakan panca indera kita, mulut kita, untuk apa? Memaki orang, mengutuki orang. Hidung kita masih menggunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kaki kita gunakan untuk menendang orang dan lain sebagainya. Tangan kita gunakan untuk memukul orang. Di dalam rumah tangga suami istri berantem, anak istri suami berantem. Ini panca indera kita harus dilatih. Ini yang disebut dengan transformasi perilaku. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, penebusan itu clear. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan selama hayat masih di kandung badan. Dan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah ada upaya. Upaya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Untuk merubah sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita yang tidak selaras, yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Transformasi reformasi ini, transformasi perilaku ini berjalan seumur hidup. Karena itu dibutuhkan yang namanya tekad, dibutuhkan yang namanya komitmen, dibutuhkan yang namanya kemauan untuk merubah panca indera kita yang tadinya dibukakan, telinga yang kita bukakan untuk mendengarkan gosip, mendengarkan berbagai macam hal-hal yang tidak benar. Kita tutup dan kita terima, isi kembali panca indera pendengaran kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mata kita yang tadinya kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, dengan menonton film pornografi dan lain sebagainya, kita ganti, kita gunakan dengan apa? Mengamati kebenaran firman Tuhan. Mulut kita yang tadi kita pakai untuk mencaci maki suami, istri, anak, teman, sahabat, rekan, hari ini mulut kita gunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kaki kita yang tadi kita gunakan untuk melakukan kejahatan, hari ini kita gunakan kaki kita untuk memberitakan Injil. Ini yang Tuhan rindukan. Tangan kita yang tadi kita gunakan untuk mengambil barang yang bukan menjadi hak kita, milik kita, hari ini kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, memberkati orang. Inilah kerinduan Tuhan yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Ini transformasi yang kedua, transformasi perilaku. Tetapi menurut Kris Marantika, transformasi yang ketiga yang harus kita lakukan dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah transformasi komunitas. Ini banyak orang percaya yang hari ini tidak mengerti, tidak memahami. Baru hanya sampai kepada transformasi level pertama. Transformasi komunitas. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Setiap orang percaya ada di dalam masyarakat.
Setiap orang percaya ada di dalam yang namanya lingkungan masyarakat. Ada di dalam lingkungan yang namanya gereja. Ada di dalam lingkungan yang namanya marketplace di mana Tuhan menempatkan dia. Suka tidak suka di sana ada begitu banyak orang dengan beragam karakter, temperamental yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Karena itu seringkali ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang positif. Seringkali membuat kita tersinggung, seringkali membuat kita marah, seringkali membuat kita akhirnya satu dengan yang lain tidak saling menyapa. Inilah yang Tuhan rindukan, transformasi komunitas. Butuhnya kita, butuh saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini harus terjadi di dalam seluruh totalitas hidup kita. Transformasi komunitas ini hanya akan dapat terjadi ketika hadirnya kasih agape. Hadirnya kasih agape di dalam transformasi ini, maka kita akan melihat terjadi yang namanya perubahan secara signifikan. Baik itu mindset kita, perilaku kita, mulut kita, semua panca indera kita. Tanpa ada kasih agape ini, maka kita tidak akan mampu melakukan yang namanya transformasi. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi kita berbicara tentang transformasi ini harus dilatih setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya mau agar karakter saya ini diubah. Salah satu contoh adalah karakter marah. Saya mau agar saya nggak marah-marah. Tuhan, siap anakku. Tuhan mengirim orang-orang yang membuat kita marah. Kita lupa apa yang kita doakan. Seringkali Tuhan, saya mau berubah. Saya mau setia kepada Tuhan. Tuhan izinkan ada hujan. Tuhan izinkan ada tantangan. Tantangan hari ini. Keuangan kita nggak punya. Internet, lelet, dan lain sebagainya. Kita mulai beralasan. Tuhan berkata, ya siap, saya mau menguji. Uji kesetiaan kita. Hanya karena internet lelet, kita akhirnya sudah tidak setia. Hanya karena kita nggak punya uang, kita sudah tidak setia. Hanya karena hujan, kita sudah tidak datang ke gereja. Kita lupa apa yang kita doakan. Kita berkomitmen, Tuhan, saya mau melakukan kebenaran firman-Mu. Saya mau membaca firman-Mu. Saya mau merenungkan firman-Mu. Saya mau melakukan firman-Mu. Tetapi Tuhan berkata, siap anakku. Aku mendengar setiap doa-doamu. Tetapi ketika kita baru mau melakukan, ada tantangan. Kita mulai undur dari Tuhan. Kita lupakan apa yang kita doakan. Bagaimana kita mau mengalami yang namanya transformasi? Ini yang kita harus kerjakan. Panca indera kita ini mudah dipengaruhi. Otak kita, pikiran kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Organ-organ tubuh kita ini mudah untuk dipengaruhi. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa hanya kebenaran. Hanya ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Hanya ketika kita menghidupi kebenaran. Dan mau melakukan kebenaran. Kita akan melihat. Kita akan mengalami transformasi secara luar biasa. Sehingga hidup kita bisa mentransformasi bangsa. Hidup kita bisa mentransformasi keluarga kita. Hidup kita bisa mentransformasi tempat di mana kita bekerja. Hidup kita bisa mentransformasi lingkungan di mana kita berada. Tanpa itu kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Banyak orang memimpikan transformasi. Tetapi transformasi hanya sebuah statement. Karena tidak melihat sampai ke kedalaman. Kedalaman transformasi ini hanya dapat terrealisasi dengan baik. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita betul-betul melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dengan menanggalkan semua manusia lama kita. Jadi dalam Efesus pasal yang 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 saya bacakan bagi kita. Di sana firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar Dia. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ini kembali lagi Bapak Ibu boleh membaca
di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan seterusnya di rumah. Jadi di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa transformasi itu akan terjadi, akan terrealisasi dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, ketika kita benar-benar menanggalkan yang namanya kemanusiaan lama kita, ego kita. Semua yang berkaitan dengan ego kita, kita harus tanggalkan. Bila kita mau melihat Tuhan memakai hidup kita menjadi alat-alat transformasi yang dahsyat dan luar biasa di akhir zaman ini. Tanpa itu kita akan kelihatan berlari, tetapi berlari-lari pada tempat. Dan kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang sesungguhnya, yang diimpikan, yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang transformasi, ini harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Tanpa itu kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang spektakuler Tuhan buat di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi ciri orang Kristen yang dewasa? Ciri orang Kristen yang dewasa di dalam ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ciri yang ketiga orang yang dewasa, orang Kristen yang dewasa adalah orang yang mampu memfilterisasi dirinya dengan kebenaran. Ciri yang ketiga sekali lagi, ciri orang Kristen yang dewasa adalah orang yang mampu memfilterisasi dirinya dengan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-14 terakhir, terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Memfilterisasi diri ini artinya apa? Artinya apa? Kita menyaring. Orang percaya sudah dipanggil, orang percaya sudah dipilih, diselamatkan, dan harus menghidupi kebenaran. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, orang percaya hari ini ada di dalam dunia ini. Karena itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal, baik yang benar maupun yang tidak benar. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita amati, yang kita alami, yang kita rasakan terjadi di sekeliling kita, kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa kita orang yang sudah dewasa adalah orang yang mampu menyaring, orang yang mampu membedakan, orang yang mampu memilah, orang yang juga mampu menganalisis. Saya catat di sini Bapak Ibu ya, orang yang mampu mengurai. Jadi memfilterisasi ini orang yang mampu mengurai mana yang benar, mana yang tidak benar. Ciri orang dewasa, dia mampu memfilterisasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik yang dia alami secara pribadi maupun yang dia alami karena perbuatan dan ulah dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia mampu memfilterisasi dirinya karena dia berpaut sepenuhnya kepada kebenaran, karena dia berpegang teguh kepada kebenaran, karena dia berpegang teguh kepada apa yang Yesus ajarkan di dalam kebenaran firman-Nya. Orang-orang ini mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Orang-orang ini juga mampu memutuskan dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka mampu memutuskan mana yang benar, mana yang harus mereka lakukan, dan mana yang tidak seharusnya mereka lakukan. Jadi ciri orang Kristen yang dewasa mampu memfilterisasi dirinya dengan kebenaran. Jadi kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, anak kecil dia tidak akan mampu memfilterisasi dirinya. Anak kecil tidak akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Anak kecil hanya menerima dan menerima dan menerima. Di dalam kekristenan pun hari ini dalam gereja ada begitu banyak orang Kristen yang sama seperti anak kecil. Hanya mau menerima, tetapi tidak mau memfilterisasi apa yang dia terima. Kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita menjadi anak-anak yang kecil, tapi menjadi dewasa di dalam berpikir, menjadi dewasa di dalam berpandangan, menjadi dewasa di dalam mengambil keputusan, menjadi dewasa di dalam berperilaku. Hanya anak kecil yang mudah berubah-ubah. Ini penting saya harus tegaskan kepada kita. Anak kecil mudah berubah-ubah. Ketika dikasih sesuatu, dia akan bergembira sesaat. Tetapi setelah itu dia melupakan segala sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya. Inilah ciri anak-anak kecil. Nah, ciri ini masih ada juga di dalam gereja.
dikasih segala sesuatu. Ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan diberitakan, semua akan berkata, oh haleluya, saya hari ini diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, dia melupakan kebenaran firman Tuhan. Karena beratnya tekanan, beratnya pergumulan hidup, beratnya persoalan hidup yang dia alami. Ini orang yang belum dewasa. Nah, kalau hari ini kita ada di posisi ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita kembali memperbaharui seluruh totalitas kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan tidak diukur dari umur, tapi kedewasaan seseorang diukur dari tugas tanggung jawab yang diemban, yang dipercayakan untuk ditata, dikelola dengan baik. Kepercayaan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dipercaya. Dipercaya dalam tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Masing-masing kita dipercaya ada 1 talenta. Ada 2 talenta, ada 5 talenta. Bapak Ibu tidak harus menjadi sama seperti Misrai. Tetapi Tuhan, kita menjadi sama seperti diri kita sendiri, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Apa yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu, Tuhan mau agar itu dikembangkan. Tuhan mau agar itu diimpartasikan. Tuhan mau agar itu terus diasah, dilatih, dan dibagikan kepada sesama. Sehingga melalui kehidupan kita, kita menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang yang ada di luar sana. Jadi kembali lagi, sebagai orang yang dewasa, kita harus mampu memfilterisasi diri kita dengan kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita. Orang yang dewasa, orang Kristen yang dewasa, dia akan mempersembahkan seluruh tubuhnya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dewasa adalah orang yang mempersembahkan hidupnya, persembahan hidup yang kudus. Hidup, tetapi juga kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini ciri khas orang yang dewasa. Hidup dipersembahkan, hidup bukan mati. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi firman Tuhan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harus serupa dengan apa yang Tuhan mau. Harus serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kata yang sempurna ini sama seperti dalam Injil Matius. Kata yang sempurna ini artinya kita harus selaras. Selaras seperti apa yang Bapa kehendaki. Apa yang Yesus kehendaki. Apa yang Yesus rindukan. Mungkin hari ini kita dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin hari ini kita tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin hari ini kita direndahkan. Mungkin hari ini kita disepelekan. Firman Tuhan berkata, jangan membiarkan dirimu menjadi serupa sama seperti dunia ini. Tapi serupa sama seperti Kristus. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Kerinduan Tuhan agar kita benar-benar bisa menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan mau kita memiliki ciri ini dalam hidup kita. Jadi ada 3 ciri yang harus kita miliki. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Apa kita sudah menjadi orang Kristen dewasa? Ciri yang pertama, tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran duniawi. Ciri yang kedua, kita harus betul-betul siap untuk ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh dunia ini. Ciri yang ketiga adalah yang harus kita miliki adalah mau memfilterisasi diri dan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan.
bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita terus digugah untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, selama hayat masih dikandung badan, dan tetap berkarya selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.